Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Wahyu Kurniawan dengan NIM 3222002. Saya di sini akan mewawancarai seorang pengusaha yang sudah usahanya berjalan beberapa tahun yang lalu gitu, sudah lama lah gitu. Pengusaha itu tersendiri yaitu paman saya sendiri. Mungkin bisa langsung berbincang-bincang dulu gitu. Halo Pak Dadan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk pembukaan mungkin saya akan menanyakan bagaimana gitu Pak Dadan bisa memilih usaha untuk sayuran gitu. Apa motivasi apa gitu untuk memilih terjun ke bidang sayuran? Untuk sekarang sayuran justru dibutuhkan banyak kalangan sebetulnya. Soalnya saya kan khususnya daerah Lembang. Daerah Lembang kan kebanyakannya mayoritas petani. Maka saya bermotivasi gimana caranya sayuran di Lembang kualitasnya lebih bagus, penjualannya lebih tinggi. Makanya saya tertarik di bidang sayuran. Begitu. Kalau awal mulanya itu emang ada niat dari diri sendiri atau ada dari orang lain gitu? Sebetulnya dorongannya ya pertama dari orang tua, dulu kan orang tua petani. Ya. Ternyata kalau zaman dulu susah untuk jualnya, gimana cara jual untuk harga yang lumayan agak tinggi gitu. Karena tertariknya dari situ saya. Untuk produk sendiri yang Bapak jual itu ada beberapa macam untuk sekarang yang dijual. Kalau jenis sayuran Lembang sekarang mungkin udah banyak lah itemnya, jenisnya udah terlalu banyak. Soalnya Lembang kebanyakannya sekarang programnya market lah kebanyakan. Makanya jenis sayurannya banyak juga sih sebetulnya. Kan di pasar pasti banyak juga pedagang-pedagang lain yang sama berjualan sayur. Apa yang membedakan produk Bapak dengan pedagang-pedagang lain itu yang bisa membuat orang-orang tertarik untuk belanja ke lapak Bapak? Ya mungkin kalau penjualan sih sebetulnya sama aja. Cuma kita carinya kualitasnya yang bagus lah, kualitasnya yang bagus carinya. Harganya ya sebisa mungkin agak bersaing sama orang lain. Gitu. Jadi yang membuat orang-orang tertarik untuk beli ke lapak Bapak itu yang pertama dari kualitas barangnya sendiri. Ya, kualitas barang. Kita harus jaga kualitas barang. Terus yang kedua dari kita cara bagaimana pelayanan terhadap si pembeli tadi. Yang ketiganya harganya mungkin lumayan terjangkau lah, nggak terlalu tinggi biasanya. Untuk menjaga kualitasnya itu dengan cara apa? Kita berkomunikasi yang pertama dengan para petani, kedua sama yang pekerja-pekerja yang di gudang biasanya. Kita diusahakan kondisi barang supaya kualitasnya bagus, biar menjaga gimana kualitas kita enggak terlalu jelek lah gitu. Kalau untuk kenaikan harga itu dilihat dari faktor apanya gitu yang menentukan naik turunnya harga? Kalau masalah harga, kalau saya lihat pertama dari faktor banyak dan sedikitnya panen dari petani gitu. Kalau panenannya banyak ya mungkin harga bisa lumayan anjlok juga. Kalau panenannya lagi sedikit terus permintaan ordernya banyak ya mungkin harga bisa tinggi sih sebetulnya. Jadi yang menentukan naik turunnya harga itu gimana?
panennya banyaknya berapa banyaknya petani gitu. Iya. Oh, Ya kan, gitu. tergantung lapangan lah. Kalau lapangannya lagi panen banyak, mungkin dari perkebunannya panennya banyak, mungkin bisa harga bisa anjlok juga sih sebetulnya. Oh, gitu. Apakah Bapak pernah gitu overpopulasi sehingga ini tuh sayuran ini tuh bingung harus dikemanain soalnya terlalu banyak panennya gitu. Itu bagaimana cara menanggapi masalah tersebut? Kalau masalah terlalu banyak, sedangkan pasar Lembang kan belum bisa menampung kuantiti yang banyak, makanya saya juga gabung sama pasar-pasar induk yang lain. Kalau terlalu banyak mungkin saya juga dilariin ke pasar induk. Berarti sudah ada koneksi atau hubungan Ya, dengan pasar-pasar Indo. ya. Oh, gitu Nah, gitu. kalau nggak ada gitu mah biasanya pasar kecil nggak terlalu menampung banyak, soalnya daya tampungnya cuma sedikit. Makanya saya main sama, ada yang ke order, ada yang ke pasar mana, saya kan jadi dibagi lagi gitu. Gitu gitu. Kalau boleh tahu, kan sekarang penjualan secara offline. Apakah ada rencana untuk kedepannya penjualan akan seperti begini saja atau ada yang lain gitu? Strategi pemasaran yang lain? Ya mungkin kalau dulu sih cuma zamannya kan cuma telepon biasa, sekarang kan banyak, udah modern lah, udah Ya. modern, makanya saya mengikuti perkembangan juga seperti media-media gitu kan. Di dalam kan sekarang teknologi semakin maju. Menurut pandangan Bapak bagaimana gitu penjualan sayuran di masa depan? Kalau menurut saya, soalnya kan sekarang lahan di daerah Lembang mungkin udah mulai menyempit, Ya. mulai sedikit lah lahan-lahan yang produktifnya, terlalu banyak dipakai bangunan, dipakai villa. Jadi bisa juga nanti ke depannya mungkin generasi-generasi baru lah. Kalau Yang kata melanjutkan. generasi baru mungkin yang bisa melanjutkan perkembangan dunia pertanian sih sebetulnya. Oh, gitu begitu. Untuk mungkin masuk ke income, masuk ke sesi income. Mungkin perharinya bisa diketahui berapa gitu pendapatan berjualan secara offline di pasaran. Ya. Kalau masalah penghasilan, kadang-kadang kita sih targetnya misalkan sehari harus capai 3 juta atau 2 juta. Belum bisa sebetulnya, belum bisa mencapai target seperti itu. Cuma kita berusaha semaksimal mungkin hasilnya bisa lebih baik. Soalnya kan penjualan kita kalau pasar nggak bisa ditentuin, kalau pasar tradisional gitu nggak bisa hasilnya berapa gitu, nggak bisa sih sebetulnya. Kecuali kalau kita udah punya relasi, seperti ada yang ke gudang, ada yang buat order ke Jakarta, mungkin targetnya lebih bagus juga sih sebetulnya ya. Bisa ada patokan juga gitu Ya. Kan kalau jualan sendiri juga itu teh kadang lagi untung, kadang lagi kurang untung gitu. Nah, cara mengatasinya gitu, itu teh gimana gitu? Kan pasti banyak juga resiko yang harus digapai gitu. Itu cara mengatasi itu gimana? Ya kita seharusnya gimana ya jelasinnya. Yang pertama ya kita harus sering berdoa aja lah sebelum misalkan kita mulai berangkat ke pasar. Terus gimana langkah-langkah strateginya penjualan di pasar. Dan harus kita ketahui sekarang kan zamannya zaman canggih lah Pak. Kalau kata HP Ya. mungkin dari cara berjualannya sekarang kan sebelum ke pasar harga udah pasang dulu. Makanya saya mengatasinya nanti penjualan di pasar kekuatannya berapa gitu, misalkan harga jualnya berapa. Nah saya semaksimal mungkin belanja kadang-kadang dari leper, kadang-kadang dari
teman-teman rekan bisnis yang lain. Nah, paling juga kita antisipasinya dari situ, belanjanya gimana supaya lebih kualitas lebih bagus, harganya mungkin bisa lebih di bawah lah, nggak terlalu gitu, tinggi. gitu. Kalau leper itu orang yang menjualkan lagi barang petani. Iya. Oh, berarti Pak Dadan tersendiri ngambil lebih dari leper lebih tinggi dari petani atau lebih sedikit? Kalau masalah itu sebetulnya kita kalau bisnis berantai gitu kan, berantai. Kadang-kadang kita gak punya, misalkan taruh kata satu bahan tomat gitu, kita gak punya, sedangkan kita butuh buat ada pesanan buat order atau buat ke pasar mana, mungkin saya minta dari leper tadi atau orang-orang tertentu lah, misalkan dari gudang mana, perusahaan mana, saya kan pasti minta lagi gitu. Nggak terlalu fokus dari petani. Kadang-kadang kan petani kita sekarang yang tadi dibilangin lahannya semakin menyempit, makanya produksinya juga mungkin bisa sedikit, sedangkan kebutuhan pasar kadang-kadang bisa lebih tinggi gitu. Kalau di Lembang ya udah dibilang makin sedikit lah lahan produktifnya. Iya. Kalau jika dilihat dari pandangan saya gitu, sebuah perusahaan pasti suatu saat bakal ada naik daunnya. Ada juga pas lagi turun daunnya. Nah, itu cara ngatasi. Lagi turun daunnya itu gimana biar supaya bangkit kembali gitu, perusahaan normal kembali. Ya mungkin ya tadi lah kita ambil langkah-langkah yang yang bagus lah. Contohnya gini, kemarin misalkan belanjanya terlalu tinggi, penjualannya ternyata di pasarnya rendahnya. Semaksimal mungkin kita kalau lagi di bawah nih, kita koreksi dulu lah, koreksi misalkan perusahaan kita gimana supaya enggak penghasilannya enggak merosot, gimana caranya, strateginya gimana, nanti kan ada langkah-langkah tertentu lah. Gitu. Mungkin cukup itu saja yang akan saya tanyakan. Ini waktunya juga untuk istirahat. Cukup sekian mungkin wawancara yang saya bawakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih Pak Dadan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.